dalam waktu yang sama. Jadi belajar buat mencatat apapun yang gue sebut di sini, catat karena nggak ada ruginya juga buat kalian. Jadi apa itu market cycle ya? Ini fluktuasi ya yang terjadi secara berulang ya, atau pattern ya, kita ngomongnya pola ya, historis yang terjadi secara berulang, makanya kita sebutnya sebagai siklus dalam pasar keuangan ya. Cycle gue nggak lagi pengen bahas itu ya, gue di sini lagi pengen bahas ke kalian tentang market cycles gitu ya. Jadi market cycles ini ya sebenarnya itu sama dengan business cycles ya, alias siklus bisnis. Karena siklus bisnis ini sangat mempengaruhi yang nama itu financial market. Jadi kalau bisnis ini lagi nggak grow, bisnis ini lagi contract gitu ya, atau bisnis lagi ekspansi gitu ya, ini bahkan mempengaruhi financial market, bahkan mempengaruhi harga saham atau harga kripto ya, atau apapun itu. Ya, jadi kita harus buat menganalisa secara makro. Yang kalian lihat di chart sekarang ini ya, ini 4 fase dari business cycles ya. Jadi ada expansion, ada peak, recession, sama recover. Ya, jadi ada 4 ini gitu ya. Kan misalnya itu grafiknya up and down. Jadi yang namanya ekonomi, yang namanya hidup atau apapun, jadi ada expansion, ada peak, recession, sama recover. Kita mulai breakdown satu persatu gitu ya, mulai dari expansion. Jadi fase pertama ya, itu expansion ya. Bisnis itu lagi mengalami ekspansi gila-gilaan. Ini dimana ekonomi itu lagi bertumbuh ya secara masif. Ini peningkatan dalam, ini ada 4 guys ya. Jadi permintaan konsumen, GDP per kapita, employment rate ya, alias jumlah orang yang bekerja itu lagi meningkat gitu ya, sama production rate, jumlah barang atau jasa yang sedang diproduksi itu lagi meningkat semua. Jadi GDP per kapita alias pendapatan setiap orang itu lagi meningkat-ningkatnya, lagi naik-naiknya, permintaan konsumen lagi tinggi-tingginya, lagi rising gitu ya. Ini fase dimana bisnis ini lagi berekspansi, bisnis ini lagi jalannya lagi enak banget. Kebijakan moneter itu dilonggarin sama bank-bank sentral. Jadi ekspansi itu dimana kita bisa identify kita lagi ada di siklus ekspansi, siklus peak atau sebagainya ya, dengan ngelihat kebijakan moneter itu lagi dilonggarin atau lagi di ketat ekspansi, siklus peak atau sebagainya ya, dengan ngelihat kebijakan moneter itu lagi dilonggarin atau lagi diketatin. Jadi kalau lagi dilonggarin, itu suku bunga itu lagi diturunin. Kalau misal sekarang pemerintah misal the Fed potong suku bunga, berarti kita kurang lebih sekarang itu lagi ada di dalam fase expansion gitu. Yang kedua yaitu peak. Jadi peak ini titik tertinggi ya. Jadi ekonomi ini mencapai kapasitas maksimum. Kapasitas maksimum itu apa? Ketika lu bisa cek sebelah sini ya, permintaan konsumen itu dipenuhin, udah terpenuhin banget ya, semua orang udah dalam fase bekerja. Jadi dalam ekonomi guys ya, nggak bisa semua orang itu terlalu well off. Karena ketika semuanya terlalu well off, itu nggak baik buat ekonomi dan market itu bakalan crash ujung-ujungnya. Dan ini dibuktikan oleh business cycles. Fase dimana semua orang hampir well off, ini dimana semua orang ini yang bekerja, itu udah mulai punya uang yang ekstra buat disisihin buat investasi gitu kan. Apakah ini bagus? Secara objektif ini bagus banget. Cuma ini tuh di fase peaknya, dimana semua orang ini udah investasi, dimana ini fase-fase dimana kayak tahun-tahun yang gue bahkan kasih tunjuk ke kalian ya, dengan data-data contoh-contohnya, dimana ini tuh fase-fase euphoric phase ya. Semua orang ngerasa kalau mereka itu bisa investasi itu udah pasti untung dan sebagainya. Fase peak ini itu di fase ekonomi yang overheating. Overheating itu maksudnya gimana? Itu growth-nya itu mulai melambat, semuanya itu udah terlalu bagus. Dan dalam ekonomi, dalam dunia ini, kita selalu mencari yang namanya itu, kita masuk ke fase ketiga yaitu recession. Ya, jadi setelah peak di sebelah situ ya, lu lihat nih, ini ada contraction. Contraction itu ketika market siklusnya itu lagi menurun. Abis ini gue bakal kasih ke kalian real case contohnya kayak gimana gitu ya. Contraction ini alias recession ya, resesi dunia ya kita ngomong ya. Ini ketika permintaan konsumen itu menurun ya, alias mereka itu udah mulai jaga-jaga. Sebelumnya mereka udah gila, mereka udah investasi, mereka udah punya pekerjaan dan sebagainya, tiba-tiba di PHK ya, karena udah di peaknya, udah di puncaknya, semua orang terlalu gila-gilaan gitu ya. Ini permintaan konsumen itu menurun ya. Berarti apa? Mereka itu mulai, ketika mereka punya duit ya, misal gue punya 100 juta ya, gue udah nggak pengen lagi beli motor dan sebagainya, gue udah mulai defensif, gue udah mulai menahan ya. Orang itu udah mulai menahan pengeluaran mereka ya, which kalau orang itu menahan pengeluaran mereka ya, ini bakal berdampak ke negara, GDP-nya bakal turun, pajaknya bakal turun dan sebagainya. Ini ujung-ujungnya recession, ini spiral down kita ngomongnya ya. Ini cuma siklus yang menurun ujung-ujungnya. Tightening mode ya, kebijakan moneter alias the Fed ya, misal bank sentral setiap negara itu mulai naikin suku bunga ya, ini pertanda buruk. Artinya bank itu udah mulai narik likuiditas yang terjadi ya dalam luar ya, ditarik ke dalam, dan market crash buat mencatat. Ya, jadi apapun yang gue sebut di sini kan harus belajar buat catat. Dan yang keempat ini recovery. Ya, ini fase-fase pemulihan ya, dimana biasanya ini terjadi setelah resesi. Jadi setelah marketnya turun gila-gilaan, ya misal setelah marketnya itu crash ya, kayak 2008, misal 2020 pas COVID gitu ya. Itu ada yang namanya itu recovery. Ya, jadi marketnya itu udah mulai memulihkan kembali. Biasanya recovery ini diiringi dengan 3 poin ini ya. Jadi kegiatan ekonomi ini udah mulai meningkat.
Ya, jadi misal orang itu udah mulai belanja lagi, permintaan mulai ada lagi, orang mulai nggak takut buat spending lagi, dan sebagainya gitu ya. Bisnis itu mulai jalan lagi, bisnis itu mulai expansion lagi, kita ngomong. Orang itu mulai berani buat bisnis lagi, orang itu mulai berani buat nggak sekedar defensif lagi. Orang itu udah berani sedikit-sedikit itu agresif sedikit gitu ya. Ini kita ada di fase recovery kalau kayak gini gitu ya. Dan kebijakan moneter yang mendukung alias the Fed ini mulai turunin suku bunga perlahan gitu ya dan sebagainya. Jadi selama ini ya yang kalian notice ya, the Fed alias bank sentral ini yang kebijakan-kebijakan moneter ini yang mempengaruhi fase kita itu ada di mana sekarang. Karena ketika the Fed ini kita anggapnya, gue sering analoginya sebagai lever. Ya, jadi ketika the Fed ini pengen mengatur ekonomi, ya mereka itu turun suku bunganya. Ketika mereka turunin suku bunganya, ya ekonomi berada dalam ekspansi gitu ya. Tapi ketika udah di peak, ketika udah di atas banget, ya the Fed ini naikin lagi levernya. Naikin levernya itu kemana? Ya dinaikin lagi suku bunganya. Jadi the Fed ya, atau kita ngomong bank sentral ya, itu bertugas buat menjaga calculate. Ya market itu sekarang ada di fase mana kan bisa belajar buat identifikasiin buat berinvestasi. Karena ketika misal kita sekarang udah di peak phase ya, ketika the Fed itu udah mulai wanti-wanti nih ya, kayaknya kita udah mulai naikin suku bunga deh. Kayaknya tuh udah mulai jaga-jaga deh. Itu kan udah mulai menghindar buat investasi. Karena ketika kalian bisa nge-mapping, ya kalau kalian tahu sekarang kita ada di siklus ekonomik mana, siklus business cycles-nya mana, maka ini juga bisa wise buat investasi kalian. Jadi kalau kita sekarang masih ada di expansion phase, ini waktunya buat kalian secara agresif masukin atau ya investasi gitu ya. Tapi ketika sekarang udah mulai masuk di peak phase, ini waktunya buat kita jaga-jaga. Udah mulai risk off nih kita ngomongnya ya. Jadi kan ada risk on, ada risk off ya. Risk on itu ketika teman-teman ini ya berinvestasi di saham, kripto dan sebagainya. Risk off ini ketika teman-teman investasi di ya deposito, fixed income dan sebagainya gitu ya. Ini kan tinggal lu tuker-tuker aja ya, tergantung market phase ya. Kalau lu rasa udah mulai masuk ke recessionary phase ya, berarti lu mulai tuker ke risk off gitu. Kalau lu rasa oh ini kayak udah mulai recover gitu ya, lu tukar lagi ke risk on. Jadi ini cuma perkara lu identifikasin, lu kotakin. Sekarang kita ada di fase mana? RUI gitu ya. Ketika unemployment rate itu lagi tinggi banget ya, berarti kita sekarang lagi ada di dalam recession phase. Sekarang pertanyaannya ya buat teman-teman itu gimana caranya kita bisa identifikasi kita lagi ada di fase mana? Ya, apakah kita bakalan resesi kah, kita bakalan recover, kita ekspansi kah, atau kita peak kah dan sebagainya. Jadi kita bisa identifikasi dari dua ya. Yang pertama itu kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah itu lagi tightening, ya lagi mengetatkan atau lagi melonggarkan atau lagi easing gitu ngomongnya. Abis ini gue jelasin lebih detail gitu ya. Atau yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu ada 3 matriks di dalamnya ya. Jadi jumlah pengangguran sekarang itu ada berapa? GDP, ya ini bisa GDP per kapitanya, ya jadi jumlah pendapatan per kapitanya berapa gitu ya. Sama inflasinya lagi tinggi atau rendah gitu ya. Ini dengan matriks ini semua ya, kita ngomong 4 total, ya 5 bahkan ya, sama tightening easing gitu. Kalian bisa identifikasi, ya kurang lebih lu harus ambil kertas lu tulis gitu ya. Jadi tuliskan apapun yang lu pelajarin. Jadi kebijakan moneter itu biasanya dilakukan sama central banks. Yang kalian perlu pahamin ya, bank sentral sama pemerintah itu dua entity yang terpisah. Kenapa dibuat terpisah? Biar nggak ada kepentingan politik. Bayangin pemerintah ini punya akses buat naik turunin suku bunga. Pasti ketika pemerintah ini elected, ketika pemerintah ini pengen bagusin nama dia, ya diturunin aja suku bunga. Harga pasar keuangan langsung naik semua. Tapi kan nggak kayak gitu. Makanya dipisah jadi dua entitas yang terpisah gitu ya. Nah, kebijakan moneter ini dilakuin sama bank sentral. Ya kayak The Fed, Bank Indonesia itu bank sentral, central banks gitu ya. Sedangkan kebijakan fiskal, ya ini dilakukan sama pemerintah. Kebijakan fiskal ini apa? Kayak misal belanja pemerintah gitu ya, BBM, subsidi, itu kebijakan pemerintah gitu ya. Terus saya pajak mau dinaikin diturunin, itu kebijakan fiskal gitu ya. Kebijakan moneter itu suku bunga dinaik turunin gitu ya. Operasi pasar terbuka kayak misal the Fed gitu ya, ngelakuin buyback bonds gitu di market, itu easing di marketnya gitu. Atau enggak cadangan wajib. Kayak misal mereka bikin strategic reserve gold di buyback gila-gilaan, itu kebijakan moneter gitu ya. Nah, ini tightening sama easing ya. Bank sentral itu suka buat kebijakan yang bikin ekonomi itu ketat atau longgar, ya yaitu dengan suku bunga. Jadi kalau suku bunga dinaikin, ya ekonomi itu pengen diketatin, ya liquidity dalam market itu pengen ditarik-tarikin, ya. Jadi kan bayanginnya kayak gini, ketika suku bunga naik, ya misal gue kasih ke kalian suku bunga 10% ya, bunganya 10%. Berarti orang itu nggak pengen minjem dong, otomatis dong, karena bunganya itu mahal banget. Siapa yang, misal gue pengen buat bisnis, tapi bunganya 10% bayangin per tahun. Gue nggak akan minjem duit. Tapi ketika suku bunga diturunin, misal bunganya dari 10% jadi 1% doang, gue pasti bakal lebih baik minjem. Sebelumnya 10%, kok bunganya sekarang 1%, ya gue pengen minjem dong sekarang dong gitu. Gue pengen pinjem buat bikin bisnis dan sebagainya. Jadi ini cuma lever guys. Ini cuma kalau gue naikin suku bunganya, ekonomi ini bakalan lebih slowing down,
ya. Kalau gue turunin suku bunganya, ekonomi ini bahkan percepat gitu. Dan ini harus fair guys penilaian. Nah sedangkan ya pertumbuhan ekonomi ya itu ada 3 ya, yang kayak tadi gue bilang ya. Jadi ada GDP, tingkat pengangguran, sama tingkat inflasi ya. Jadi kalau GDP lagi naik gila-gilaan, maka kita lagi ada di dalam fase expansion gitu. Tapi kalau GDP yang mulai stuck nih, itu udah mulai jelek. Jadi GDP yang stuck atau GDP yang turun itu mulai jelek buat ekonomi ya gitu. Tingkat penganggurannya kayak gue tadi bilang ya. Jadi kalau unemployment rate-nya alias pengangguran di suatu negara itu tinggi banget, maka kita on the way buat recessionary atau kita sedang di dalam fase recessionary. Tapi kalau penganggurannya lagi bawah banget ya, maka kita lagi ya kita bisa bilang lagi expansion atau lagi peak. Jadi